Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Orang yang Berbahagia, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 20 dan 21a. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil kemarin kita telah mendengar bagaimana Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Setelah Yesus memanggil ke-12 rasulnya, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyampaikan sabda bahagia. Katanya, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saudara-saudari terkasih, menurut Tuhan Yesus, yang patut berbahagialah ialah orang miskin, lapar, menangis, dan dibenci oleh orang lain. Pertama, orang miskin. Tentu miskin di sini bukan pertama-tama miskin materi, tetapi semangat rohani yang merasa dirinya tidak memiliki apa-apa di dalam hidupnya. Miskin juga berarti tidak melekat pada hal duniawi. Itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus menolak godaan iblis. Padahal Yesus dijanjikan untuk diberikan semua isi dunia. Tetapi sebenarnya iblis pura-pura tidak tahu bahwa Yesus bisa jadi kaya tanpa bantuan iblis. Sebab Yesus itu raja dan penguasa alam semesta. Dengan kekuasaannya, Tuhan Yesus bisa mengubah apa saja. Namun, Yesus tahu bahwa hal-hal duniawi hanya sementara. Yang abadi adalah Allah. Kekayaan dunia ini tidak ada bandingannya
dengan Allah. Maka kalau orang miskin telah memiliki Allah, maka hal lain akan mereka tinggalkan, seperti para rasul yang rela meninggalkan pekerjaan dan keluarganya. Saudara-saudari terkasih, orang kedua yang patut berbahagia adalah orang yang lapar. Lapar di sini bukan soal makan dan minum yang biasa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang berbahagia adalah orang yang lapar akan Allah. Mereka ingin mengenal Allah lebih dekat dan lebih mesra, berbeda dengan orang yang lapar akan kekuasaan atau harta, yang tidak pernah puas atau bahagia. Kita ambil contoh orang yang sudah kaya tetapi tidak bahagia. Akibatnya mereka terus-menerus menumpuk dan mengumpulkan kekayaan dengan berbagai cara. Maka hampir dalam semua kasus korupsi atau suap menyuap, pelaku yang tertangkap bukan orang-orang yang miskin, tetapi mereka yang hartanya sudah mencapai miliaran rupiah. Kita hanya geleng-geleng kepala dan seakan-akan tidak percaya bagaimana mungkin orang-orang yang sudah kaya raya tetapi masih korupsi dan sogok menyogok. Ini tanda bahwa orang yang lapar akan hal-hal dunia tidak akan pernah puas dan bahagia. Mereka hanya akan merasa bahagia jikalau mereka memiliki mental hidup sebagai orang miskin yang menempatkan Allah di posisi yang utama dan pertama. Saudara-saudari terkasih, selain yang miskin dan lapar, orang yang patut berbahagia adalah mereka yang menangis dan yang dibenci oleh sesama. Menangis berarti sikap batin yang menyadari dosa-dosanya dan mengambil sikap untuk bertobat. Jadi, yang ditangisi adalah dosa-dosa kita maupun dosa sesama kita yang tidak peduli dengan perintah Allah, yang semuanya dibuat demi kebaikan manusia. Kita ingat bagaimana Yesus menasihati para perempuan Yerusalem yang menangis melihat penderitaan Yesus. Yesus justru berkata agar mereka menangisi dosa-dosa mereka. Artinya, Tuhan Yesus meminta kita bertobat. Demikian pula Yesus yang pernah menangisi kota Yerusalem. Yesus menangis karena penduduk kota Yerusalem tidak sadar akan dosa mereka. Dengan kata lain, tangisan Yesus sesungguhnya menggantikan tangisan umat manusia yang tidak sadar akan dosa kita. Kita juga disebut berbahagia oleh Yesus jikalau kita dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak sesama karena iman kita kepada Yesus. Sebab di akhirat nanti tidak ada yang paling membahagiakan selain hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Apakah kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang berbahagia jika kita hidup sebagai murid Yesus yang sejati?
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia menawarkan kebahagiaan, tetapi bukan materi atau harta, tetapi lewat cara hidup miskin, haus akan Allah, menangisi dosa-dosa dan bertahan dalam penderitaan. Sadarkanlah kami bahwa orang-orang berbahagia karena boleh menjadi pengikut-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.